أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا ووفقنا لاتباع سنة سيد الأنام ورزقنا الاقتداء بصحابته وآل بيته الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nikmat dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita tersempurnakan dengan bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita kemudahan untuk berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mendengarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu agama, yang dengan ilmu tersebut kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas burhan, di atas dalil, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan juga ilmu adalah sesuatu yang bisa menghidupkan hati seorang hamba, hati yang telah kotor, hati yang telah dipenuhi oleh lumpur-lumpur kemaksiatan kepada Allah, hati-hati yang sudah gelap. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika keduanya memanggil kalian, menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalbu kalian, yang menghidupkan hati-hati kalian, yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan persiapan yang dibutuhkan ketika hendak memandikan jenazah, dan juga alhamdulillah kita telah menyebutkan tata cara memandikan jenazah secara rinci. Dan insyaallah ketika kita menyelesaikan pembahasan takfinul janaiz berkaitan tentang tata cara mengkafani jenazah, insyaallah setelahnya kita akan praktek, ya, nas'alullah al-aun. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan. Ada yang bisa merinci tata cara yang kita sebutkan kemarin secara ringkas? Atau untuk menghemat waktu kita sebutkan sekalian nanti, ya. Atau ada yang mau mengulang? Abu Hamzah? Nah, kita kemarin menyebutkan dua cara, ya, sifatul ijza, tata cara yang mencukupi, dan tata cara yang kamal, sempurna. Ya. Kalau yang mencukupi, cukup dihadiri seluruh air yang bersih kepada tubuh mayit. Ta'mimu jasadil mayyit bil ma'it ta'ir ma'an niyyah.
tahir ma'an niyah, bersama dengan niat. Adapun cara al-kamal yang sempurna sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ya seperti tata cara mandi junub dan sudah kita rincikan tata caranya, insyaallah nanti kita sebutkan ya ketika kita praktek insyaallah. Nah, kita lanjutkan insyaallah. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, man yatawalla al-ghusl, siapa yang berhak untuk memandikan jenazah. Nah, qala majmu'ah min al-muallifin rahimahullah wa hafidha man 'asha minhum, al-afdal an yatawalla ghusl al-mayyit man huwa a'rafu bi sunnati al-ghusl min al-thiqat al-umana al-'udul wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Yang afdal, yang lebih utama, yang lebih pantas untuk memandikan mayit adalah dia yang paling paham ya terhadap ya sunnah memandikan mayit. Itu yang dikedepankan ya, minat thiqat, dari orang-orang yang terpercaya. Nah, orang yang nantinya akan menutupi aib-aib yang dia dapati dari mayit. Nah, al-udul, dan juga orang yang bagus agamanya. Nah, ya jadi tidak dipercayakan kepada orang-orang yang fasik, yang kurang bagus agamanya. Ya, terlebih lagi yang paham tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang memandikan jenazah itu adalah keluarganya ataupun kerabat dekatnya, maka mereka lebih didahulukan. Nah, kalau mereka nggak paham, berarti yang paham lebih dikedepankan untuk memandikan jenazah. لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله تعالى عنه وغيره. Dikarenakan yang mengurus pemandian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah keluarganya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Jadi kalau nggak salah ada beberapa orang yang ikut dalam pemandian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Fadl ibnu Abbas. Yang ketiga Qutham ibnu Abbas, Qutham ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang mereka tugasnya yang membolak-balik tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ketika kita memandikan jenazah kita harus membalikkan ke arah kiri untuk menyiram tubuh yang kanan atau sebaliknya. Makanya nanti ketika kita memandikan jenazah kita butuh asisten yang membantu. Ya, ada yang membaringkan membolak-balikkan badan jenazah. Nah, sebagaimana 3 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membalikkan badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang bertugas menyiram air, itu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dan juga budak beliau Saleh. Mereka tugasnya apa? Menyiramkan air ke tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali yang menggosok tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan nanti kira-kira kita butuh 4 orang agar lebih mudah. Nah, sedikit cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau melihat keajaiban dari jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak ditemukan pada jasad-jasad yang lain. Kalau jasad yang lain mungkin
baunya biasa-biasa ataupun ada kotorannya yang berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan tidak keluar kotoran dari tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bau badannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wangi saat dimandikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, oleh karenanya beliau mengatakan ma atyabaka hayyan wa mayyitan, wahai Rasul, betapa harumnya tubuhmu ketika engkau hidup dan ketika engkau wafat. Nah, paham ya? Wa aulan nas bi ghaslihi wasiyuhu alladhi awsa an yughassilahu. Orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang dia wasiatkan. Yang diwasiatkan oleh mayit, wahai fulan, ketika aku meninggal nanti, maka engkau yang memandikan jenazahku. Nah, kalau laki-laki boleh enggak berwasiat kepada perempuan, wahai fulanah, bukan istrinya ya, bukan istrinya, wahai fulanah, kalau aku meninggal engkau yang memandikanku, boleh apa tidak? Tidak boleh, salah. Nah, karena yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, ya kecuali suami istri. Nah, akan kita sebutkan insyaallah. Tsumma abu, kemudian yang paling berhak adalah bapaknya. Nah, tsumma jaddu, kemudian kakeknya. Nah, tsumma al-aqrab fal-aqrab min asabati, kemudian yang paling dekat hubungannya kepada mayit dari ahli waris, dari orang-orang yang ketika mayit meninggal dia mendapatkan warisan, asabat. Tsumma dzawu arhami, kemudian yang memiliki hubungan rahim dengan mayit tersebut. Itu urutan yang paling afdal, yang berhak untuk memandikan jenazah. Nah, kemudian yang kedua berikutnya, wajibu an yatawalla ghusl adz-dzakar ar-rijal. Yang bertugas untuk memandikan mayit laki-laki itu adalah para laki-laki. Jadi penulis kitab mereka mengatakan wajib, berarti hukumnya wajib. Nah, tidak boleh ya seorang perempuan memandikan jenazah laki-laki selain suami istri ya. Kita enggak membahas suami istri. Begitu juga sebaliknya. Ya, tidak boleh seorang laki-laki memandikan mayit perempuan kecuali mayit tersebut adalah anak kecil. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kalau mayit tersebut ya masih umur yang tidak tidak timbul syahwat kita ketika melihatnya, maka itu boleh kita mandikan. Nah, sebagian menentukan, sebagian mengatakan kalau belum sampai umurnya 7 tahun. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan selama umur ya jenazah laki-laki, ya anak laki-laki atau perempuan, ya selama umur mereka belum sampai kepada umur yang timbul syahwat kita ketika melihatnya, maka masih diperbolehkan. Kalau sekarang kadang ya sebagian na'udzubillah melihat anak kecil sudah timbul syahwatnya. Ya, sebagian ada mengatakan 5 tahun. Ya, ala kulli hal ya selama kita tidak timbul syahwat ya sekitar umur 7 tahun ke bawah maka boleh. Nah, Allah taala a'lam. Walaupun perempuan tersebut adalah mahram kita. Sebabnya ya, sebagai laki-laki kita enggak boleh memandikan jenazah perempuan walaupun perempuan tersebut mahram kita, apalagi perempuan asing. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, tidak boleh perempuan memandikan jenazah laki-laki walaupun itu mahramnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah ya rahimahullahu taala. Ini merupakan pendapat aktsaru ahli ilmu, kebanyakan para ulama.
Nah, masalah yang akan timbul cuma ya, bagaimana nanti kalau ya qadarullah kita meninggal di tempat yang penduduknya semua perempuan misalnya. Nah, maka di situ ya, ataupun seorang perempuan yang dia meninggal di tempat yang hanya tinggal hidup laki-laki di dalamnya, ya, perempuan misalkan nggak ada. Ya, maka di sini ya pendapat yang sahih Allah Taala alam, ya, sudah pernah kita singgung dalam masalah ya. Ada beberapa cara disebutkan oleh para ulama. Ya. Ditayamumkan ataupun dimandikan tanpa dimandikan dengan kaifiyah apa? Kaifiyatul ijza. Cukup disirami air ke seluruh tubuhnya tanpa dilepaskan pakaiannya. Tanpa dilepaskan pakaiannya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Siapa tahu nanti qadarullah ya tidak ada yang mengurusi, antum yang mengurusi. Cukup sih siram. Tapi apa? Jangan lupa nih niat. Nah, itulah yang membedakan antara ya tidak bolehnya orang kafir memandikan jenazah muslim, enggak sah. Ya karena niatnya itu enggak dianggap. Nah, bisa dipahami ya. Wa yajibu sampai mana tadi? Wa yustathna min dzalika wal untha an-nisa, dan yang memandikan perempuan itu adalah perempuan. Nah, tadi ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, namun riwayatnya dhaif. Kata beliau, ya kalau perempuan, ya kalau darurat enggak ada perempuan yang mandiin, cukup disiram air ke seluruh tubuhnya. Nah. Kemudian wa yustathna min dzalika az-zawjan fa innahu likulli wahidin minhuma waslul akhar. Dikecualikan suami istri karena masing-masing dari keduanya boleh memandikan sesama mereka. Istri boleh memandikan suaminya, suami juga boleh memandikan istri. Dalam keadaan hidup kita diperbolehkan melihat seluruh aurat istri kita, ya, dan juga diperbolehkan melihat auratnya ketika dia meninggal. Begitu juga istri kita diperbolehkan melihat ke aurat kita ketika kita hidup, apalagi ketika kita mati. Maka ini khusus suami istri. Nah, di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kata beliau, kata Aisyah, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i." Jadi kita paham tadi yang memandikan jenazah Nabi siapa? Laki-laki, Ali dan antaranya. Nah, kata Aisyah, ya seandainya apa yang sudah lalu tersebut bisa aku dapati lagi, bisa terulang kembali lagi, maka tidak ada yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istrinya. Namun telah berlalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimandikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabatnya yang lainnya. Nah, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Amizi, kenapa kita baca li Aisyah? Padahal sini lamnya huruf jar, maka sarah karena mamnu min nasarah ahsan. Dan kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Lau mutti qabli la ghassaltuki wa kaffantuki." Wahai Aisyah, kalau seandainya engkau lebih dahulu wafat sebelumku, maka aku yang memandikanmu dan aku yang akan mengkafanimu. Nah, mungkin bisa kita praktekkan kepada istri-istri kita. Nah, ya, mungkin membuat senang hatinya. Nah, ucapan yang simpel, tapi mungkin membuat
hati istri senang atau marah dia? Ya, belum meninggal sudah disinggung meninggal. Nah, kebanyakan istri pada hari ini. Nah, Nah, wa ghasalat Asma' bint Umais zawjaha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga Asma' bin Umais, istrinya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, ya beliau yang memandikan jenazah suaminya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan disebutkan dalam hadis ya Asma' bin Umais yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni rahimahullahu taala, bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha, ya beliau berwasiat kepada ataupun yang memandikan jenazah beliau siapa? Suaminya Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, ini istri yang memberi wasiat kepada suaminya. Wahai Ali, wahai suamiku, kalau meninggal engkau yang akan memandikanku. Jadi barter, sekarang istri yang praktek ke suami insyaallah. Nah, ya, kita lihat reaksi sebaliknya ya. Nah, kita lanjutkan insyaallah. Wala yughsal syahid al-ma'rakah. Ya, orang-orang yang syahid, yang mati, yang meninggal di pertempuran, ya maka dia tidak dimandikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl Uhud an yudfanu fi thiyabihim wa lam yughsalu wa lam yusalla alaihim. وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. Nah, ini hukum yang khusus berlaku kepada mayit yang meninggal di dalam pertempuran. Nah, pertama apa hukum yang khusus baginya? Tidak dimandikan. Ya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk ya jenazah-jenazah ya kaum muslimin yang meninggal di pertempuran ya perang Uhud agar dikubur bersama dengan pakaian mereka. Jadi tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimandikan. Ya, tidak perlu dimandikan. Nah, ini pendapat yang sahih. Wal musalla alaihim, dan juga tidak disolati. Namun pendapat yang sahih jemaah, ya kita punya ikhtiar. Boleh disolatkan, boleh tidak. Ini pendapat yang sahih dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga Syekh Al-Albani ya, dalam fikih kitab beliau fikih jenazah. Nah, ya, kalau salat ya boleh kita mensalatkan orang yang syahid di pertempuran, boleh tidak. Kalau mandi maka tidak perlu dimandikan. Nah, kalau seandainya ada yang meninggal dalam keadaan junub, misalkan datang istrinya mengabarkan suamiku tadi meninggal dalam keadaan belum sempat mandi junub, apakah perlu dimandikan? Nah, pendapat yang sahih juga tidak perlu dimandikan. Siapa yang dimandikan oleh malaikat meninggal dalam keadaan junub? Nah, ada tak marbutohnya juga di akhir. Nah, Hanzalah. Nah, Hanzalah. Ya, beliau meninggal dalam keadaan junub dan dimandikan oleh malaikat. Nah, kemudian wa kadzalika la yukaffan, tidak dikafani, langsung dikuburkan dengan pakaian yang ya beliau yang mereka pakai ketika mereka berperang. Nah, kemudian wasittu. Nah, wasittu itu adalah janin yang gugur. Apakah perlu dimandikan? Ya, apakah tidak? Nah, wa huwal al-wulid yasqutu min batni ummihi qabla tamami. Di janin yang gugur dari perut ibunya ya dalam keadaan belum sempurna.
Ya, bentuknya belum sempurna, belum seutuhnya menjadi manusia, itulah janin. Kata para ulama, ya dzakaran kana aw untha, baik janin tersebut laki-laki ataupun perempuan. Nah, idza balagha arba'ata ashhur ghussil ataupun ghusila. Kalau janin tersebut gugur dalam keadaan sudah berumur 4 bulan, maka dimandikan. Ya, dimandikan, dikafani dan disolati. Kalau sudah 4 bulan. Nah, itu pendapat ya 4 madhab kecuali Imam Malik rahimahullah taala. Ya, Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, kecuali Malik radhiyallahu taala anhu rahimahullah. Ya, dikafani, disolati dan dimandikan kalau sudah 4 bulan. Li'annahu ba'da arba'ati ashhur yakunu insan. Karena kalau sudah mencapai usia janin 4 bulan maka dia sudah sempurna menjadi manusia kalau sudah 4 bulan. Nah, jelas ya. Kalau di bawahnya 3 bulan, 3 bulan setengah, maka tidak perlu apa? Tidak perlu dimandikan. Ditanam dengan cara yang bagus ya. Tak perlu disolatkan. Nah, al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, hukmu takfinihi wa kaifiyatihi. Hukum mengkafani jenazah dan cara mengkafani jenazah. Nah, insyaallah taala kita akan membahas masalah mengkafani jenazah insyaallah. Nah, masih lama waktu Isya. Berapa menit ya? 20 ada. Nah, kita baca ya. Wa takfinuhu wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuh. Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib kifai, fardu kifai. Ya, kalau sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, gugur hukumnya untuk sebagian yang lain. Itulah fardu kifayah. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ya tentang orang yang sedang berihram, kemudian dia jatuh dari hewan tunggangannya. Ya, kemudian beliau meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kaffinuhu fi thawbihi. Ya, kafanilah dia ya dengan dua pakaiannya. Apa maksudnya? Dua pakaian ihram yang sedang dia pakai. Karena ya kain ihram itu dua, satu kita buat untuk seperti sarung, satu lagi letakkan di bahu, di badannya. Jadi bukan kafan yang lain, tapi pakaian ihram yang dia pakai. Nah, ya perintah dalam nas Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya apa jemaah? Wajib. Ketika kita menjumpai lafaz perintah dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya wajib. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib, kecuali ada dalil yang lain yang memalingkan dari wajib ke mustahab misalkan. Paham ya? Nah, di sini Nabi mengatakan wa kaffinu, kafanilah dia. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wal wajib sitru jami'il badan, yang wajib ya, kain kafan yang wajib ya adalah untuk menutup seluruh tubuh. Itu yang wajib ya, yang bisa dipakai untuk menutup seluruh tubuh. Nah, fa in lam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badan ghuttiya ra'suhu wa ju'ila 'ala rijlaihi syai'un minal idkhir. Nah, ya kita mengatakan wajib ya. Wajib menggunakan kain yang menutup seluruh jasad mayit. Nah, kalau tidak ada berarti apa? Berarti ada uzur. Nah, kalau masih ada enggak boleh. Ya, kalau enggak ada, betul-betul enggak ada, berarti keadaannya apa?
darurat, memang nggak ada, ya udzur, ya dia cuman mendapati kain yang qasir, yang pendek. Mungkin kalau ditutup bagian atas, bagian bawah akan terbuka. Kalau ditutup bagian bawah, bagian atas terbuka. Maka apa caranya? Disebutkan di sini kain tersebut digunakan untuk menutup bagian atasnya dari kepala. Ya. Adapun kakinya maka digunakan rumput idkhir. Idkhir itu jenis rumput yang tumbuh di daerah Hijaz, ya rumput yang baunya harum. Maka itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengganti kain yang tidak cukup tadi. Nah, kita pahami ya. Liqauli Khabbab fi qissati takfini Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, berdasarkan ucapan Khabbab ya dalam kisah ya kafannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ya beliau mengatakan fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nuqatti ra'sah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair beliau meninggal dalam keadaan tidak ada kain di sana untuk menutupi seluruh jasadnya Mus'ab bin Umair. Kemudian kata Khabbab, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu memerintahkan kami untuk menutup kepalanya, menutup bagian atasnya. Nah, mana tadi? Nah, wa an naj'ala ala rijlihi min al-idkhir, dan agar kami ya menjadikan di bagian kakinya itu ya menutupi kakinya dengan al-idkhir, rumput tadi. Nah, bisa dipahami ya. Kalau kainnya pendek, ya prioritaskan bagian atas. Nah, kemudian baru rumput-rumput tadi digunakan untuk menutupi kakinya. Nah, wala yughatta ra'sul muhrim adz-dzakar. Tidak boleh kepala ya jenazah yang laki-laki yang sedang berihram, yang meninggal dalam ihram ditutup. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuhannitu wala tukhammiru ra'sah. Jangan kalian berikan minyak wangi pada jasadnya ataupun pada kain kafannya. Ya wala tukhammiru, dan jangan tutup wajahnya ataupun kepalanya. Nah, kalau dia meninggal dalam keadaan ihram, apa hikmahnya jemaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Dia akan dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Nah, itu faedah. Wa yakunu dzalika bi thawbin la yasifu al-basharata satiran. Nah, dan kain kafan tersebut adalah kain yang tidak menampakkan warna kulit, berarti tidak tipis. Ya, jangan nanti cari kain kafan yang warna kulitnya nampak. Jangan. Ya, cari yang agak tebal. Nah, ya tidak memperlihatkan warna kulit. Satiran. Kemudian satir yang menutup seluruh tubuh mayit. Nah, nanti kita akan rinci setelah kita baca insyaallah. Wa yajibu an yakuna min malbusin mithlu. Dan kain kafan tersebut wajib dari apa yang biasa dipakai. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan ya dalam masalah kain kafan. Jangan nanti kita beli yang harganya jutaan. Apalagi kalau yang harus ratusan juta ataupun puluhan juta, enggak perlu. Nah, enggak perlu. Cukup yang biasa dipakai. Dipakai. Nah, li'annahu la ijhafa 'ala al-mayyit wa la 'ala warathati. Karena itu tidak akan memberatkan kepada mayit. Kenapa? Karena ya, kain kafan itu kita ambil dari harta siapa? Harta mayit. Nah, ya, tajhizul mayyit, perlengkapan untuk mayit itu diambil dari harta mayit. Kalau enggak ada baru ahli waris
ahli waris. Apa tujuannya dari kita membeli kain kafan yang biasa-biasa? Agar tidak memberatkan mayit dan juga ahli warisnya. Nah, wasunnatu takfinur rajul fi thalathi lafaifa bidin min qutnin tubsatu ala ba'dihha. Nah, dan disunnahkan ya untuk mengkafani laki-laki itu dengan 3 kain kafan. Itu sunnah. Nah, yang berdasarkan hadis Aisyah yang insyaallah taala akan kita bacakan. Ya, kedua bil berwarna putih dari kain katun. Jadi jenazah laki-laki itu dikafani dengan 3 kain. Ya, 3 kain katun yang berwarna putih. Itu mustahabnya. Boleh enggak dengan warna lain? Boleh. Ya, tapi kurang afdal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ilbasu min thiyabikum al-bayad. Ya, pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Ya, fa innaha min khayri thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Karena itu yang paling baik ya warna pakaian kalian, dan kafanilah mayit kalian dengan pakaian yang berwarna putih. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tubsatu ala ba'dihha. Jadi tadi ada 3 kain. Ya, kemudian dibentangkan. Yang pertama dibentangkan 1, kemudian yang kedua dibentangkan atas yang pertama, kemudian yang ketiga dibentangkan di atas yang kedua. Itulah caranya, ya. Tubsatu ala ba'dihha, dibentangkan kepada yang lainnya. Wa yudha'u 'alaiha mustaqliyan, kemudian mayit diletakkan di atas kain kafan tersebut. Nah, di sini perlu kita perhatikan agar kita tidak sering membolak-balikkan mayit, ya. Letakkan dulu tali di bawahnya. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ya, tidak ada ketentuan jumlah. Ya. Baru kemudian letakkan kain kafan. Nah, kita baca dulu, kita selesaikan dulu di sini. Kemudian setelahnya kita rinci insyaallah. Nah. Thumma yuraddu taraful ulya minal janibil aysar ala shiqqihil ayman. Kemudian bagian kiri, bagian kain itu dilipat ke bagian kanan. Kemudian bagian kanan dilipat ke bagian kiri. Bisa dipahami, ya? Tsumma tsaniyah. Ya, begitu juga yang kedua. Ya, tsumma tsalitsah. Begitu juga yang ketiga. Ada tisu, ya? Biasa ada tisu, ya? Kita lipat nanti insyaallah kita. Nah, tisu pengganti kafan. Enggak masalah nanti sekalian. Nah, thumma yuj'alu az-za'id 'inda ra'sihi thumma yuqad. Kemudian ya dilebihkan bagian atas ke kepala, kemudian diikat. Nanti ketika antum meletakkan jenazah di atas kain kafan, itu usahakan ya di atas kepalanya harus ada ya kain yang disisakan, ya, biar nanti bisa diikat bagian atas. Nah, pahami, ya? Falau kana az-za'id akthar ja'ala 'inda qadamayhi kadzalika wa yuqad. Ya, kalau ya banyak kelebihan kain, ya maka nanti juga dilebihkan di bagian posisi kakinya, kemudian diikat. Nah, fa inna dzalika athbat lil kafan, karena itu lebih kuat, ya, biar kafannya tidak terurai dan sebagainya. Nah, liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan lagi, ya. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ucapan Aisyah,
kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin bidin suhuliyah, na'am, judud yamaniyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani di tiga kain kafan yang berasal dari Yaman. 3 kain kafan yang baru yang berasal dari Yaman. Nah, laisa fiha qamis, yang tidak berupa qamis, tidak serupa dengan qamis, wala imamah, dan juga tidak serupa dengan imamah. Udrija fiha idrajan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibungkus dengan kuat, dengan rapat. Nah, itu ucapan Aisyah, muttafaqun alaih. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayad, pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu adalah pakaian kalian yang paling bagus. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain yang berwarna putih mayit kalian. Wal untha 5 athwabin, adapun jenazah perempuan maka dikafani dengan 5 kain kafan. Min qutni izarin wa khimarin wa qamisin wa lifafatin. Jadi kain yang pertama itu dibentuk menjadi sarung bagi jenazah perempuan. Kemudian yang kedua dibentuk untuk qamisnya. Nah, bajunya. Kemudian dibentuk untuk khimarnya. Nah, 2 yang tersisa itu dibentuk untuk dibungkus jenazah perempuan tadi. Nah, tapi yang rajih wallahu taala alam, hukum kain kafan laki-laki itu sama dengan perempuan. Dikarenakan hadis yang menjelaskan tentang 5 kain kafan untuk perempuan, hadisnya dhaif, tidak sahih. Nah, jelas ya. Ini juga pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga pendapat para ulama yang lainnya, dan juga tarjih Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi perempuan cukup 3, sama seperti laki-laki, enggak perlu dibuat qamis, enggak perlu juga dibuat sarung, baju ataupun khimarnya. Nah, kalau mau dibuat pun enggak masalah. Nah, was-sabi fi thawbin wahid, adapun anak kecil maka kafannya cukup 1. Nah, wa yubahu fi 3, juga boleh 3, boleh, enggak masalah. Was-saghiratu fi qamisin wa lifafatin, adapun jenazah anak perempuan yang masih kecil maka dibungkus dengan 3 kain kafan. Yang pertama dibuat dulu untuk qamisnya, yang kedua untuk dibungkus. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kita jelaskan dulu rinciannya insyaallah ya, sebelum kita praktek insyaallah. Nah, sebelum itu jemaah, kalau jenazah bencong, siapa yang mandiinnya? Mungkin butuh dirinci mungkin ya. Bencong, siapa yang mandiinnya? Bencong juga. Kalau bencongnya asalnya laki-laki, maka yang memandikan dia siapa? Laki-laki. Itu dalam istilah fikih disebutkan khuntha ghairu mushkil. Khuntha ghairu mushkil. Memang dia bisa dibedakan. Ini memang asalnya laki-laki, kemudian berubah jadi perempuan jadi-jadian. Itu kembali ke hukum asalnya. Ada juga khuntha mushkil. Nah, ini yang enggak bisa dibedakan. Bahkan disebutkan para ulama, Anda pernah membaca kitab Syekh bin rahimahullah taala, beliau menyebutkan ada seorang yang punya 2 kemaluan. Dia punya kemaluan laki-laki dan juga kemaluan perempuan. Nah, atau tidak tahu kita apakah dia laki-laki ataupun perempuan, maka sebagian para ulama mengatakan cukup disiram tadi kayak pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi nanti
ketika mengkafani pertama kita buat dulu talinya. Ya. Tali ini jemaah tidak ada penentuan dalam syariat. Ya, nggak ada ditentukan 7, 10, 5, nggak ada. Ya, sesuai kebutuhan. Ya, karena apa tadi tujuannya? Untuk membungkus rapat mayit. Ya, untuk membungkus rapat si mayit agar kainnya tidak terurai. Nah, jadi antum lihat berapa yang bagus ya. Kebanyakan orang biasa yang mereka yang membuat tali tersebut menjadi 7 bagian. Ya, bagian yang pertama untuk mengikat ke kepala. Yang kedua di leher. Ya. Yang ketiga di lengan ya. Nah, itu kan yang ketiga. Yang keempat di perut, yang kelima di paha, yang keenam di sebelum kaki, ya, di betis. Kemudian yang ketujuh di ujung kaki. Nah, jadi afdalnya 7, tergantung kebutuhan. Ya, disesuaikan dengan ukuran mayitnya. Kalau anak kecil mungkin 3, 5 cukup sudah. Ya, kalau jenazah yang gemuk besar mungkin butuh 7, ya, biar lebih bagus, lebih terikat, ya, lebih membungkus. Kemudian setelah kita letakkan kain ikatannya, ya, katakanlah ini talinya. Ini 1, cuman anggapnya 7 ya. Nah, kita letakkan tali di bawah. Apa hikmahnya tadi? Biar kita tidak sering membolak-balikkan mayit. Nah, kemudian kita bentangkan kain kafan yang pertama. Nah, kita bentangkan kain kafan yang pertama. Nah, kain kafan yang pertama ini dianjurkan kita untuk memberikan wewangian, ya, parfum, dan juga gafur, sejenis gafur barus. Nah, yang pertama kita bentangkan. Kemudian yang kedua, nah, juga caranya sama. Ya, kita kasih wewangian. Ya, kita kasih wewangian. Kemudian kita letakkan sama persis. Nah, 2. Kemudian bagian yang ketiga. Nah, ini bisa kita pakai untuk tali ya. Anggaplah ini tadi bagian kaki. Nah, kemudian ya setelahnya kita letakkan mayit. Anggap ini mayit. Kalau ini enggak muat ya. Anggap ini mayit. Kita letakkan di atasnya. Nah, di sini apa yang perlu antum perhatikan? Lebihkan bagian kepala dan juga lebihkan bagian kaki. Walaupun ya bagian kepala itu harus lebih panjang ya, harus lebih panjang. Nah, kemudian ya bagian wajah mayit, bagian wajahnya, ketiaknya, punggung bagian belakangnya, dan juga pantatnya, dan juga antara pantatnya, ya, tadi? Nah, ini misalkan, ya. Nanti dibuatkah kapas tersebut dikasih wewangian, diletakkan di dahi mayit dan anggota sujud. Nah, ataupun kata para ulama kalau mau diwangikan badan mayit seluruhnya enggak masalah. Ya. Kemudian nanti ya di kubul mayit, tempat keluarnya kotoran, ya kita buat kain sedikit, kita taruh kapas yang agak lebar, kemudian kita letakkan di tempat tersebut, ya, kita tarik sedikit ke atas, ya, sudah selesai. Nah, ini mayit misalkan. Nah, kemudian sekarang apa yang harus kita kerjakan? Nah, ujung bagian atas nih, bagian paling atas, ya, bagian paling atas dari kiri kita balut ke kanan. Nah, dari kanan ke kiri. Yang kedua, yang di tengahnya juga sama. Yang ketiga juga sama. Nah, ini kanan mayit.
Ya, ini kirinya. Nah, ikatan ini kemana arahnya kita ikat? Ke bagian kiri mayit. Nah, nanti diikat jangan sampai diikat dengan ikatan mati. Ya, apa faedahnya? Karena nanti kita ketika meletakkan jenazah di kubur, kita akan melepaskannya. Kalau nggak dilepaskan tadi pocong gimana? Gentayangannya. Hah? Hukum melepaskan tali pocong itu sunnah. Kalau nggak dilepaskan nggak masalah. Yang nggak ada keyakinan kalau nggak dilepaskan gentayangan nggak ada. Jelas ya? Diikat ke bagian kiri. Nah, kenapa diikat ke bagian kiri jemaah? Agar mudah kita lepaskan. Karena ketika nanti kita baringkan mayit di lahat, ya karena apa sunnahnya? Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Lahad itu untuk kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti mayit diarahkan ke mana? Ke arah kiblat. Dihadapkan. Otomatis bagian kirinya nanti akan berada di atas sehingga memudahkan kita untuk melepaskan tali pocong. Kita istilahkan dengan tali pocong. Nah, sudah selesai. Selesai. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita sebutkan apa yang disebutkan yang mau ini setelah yang kita praktek insyaallah. Jadi lebih mudah ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jelas insyaallah. Nah. Hah? Enggak perlu, cukup tali pocong yang dilepaskan. Cukup dilepaskan tali pocong. Kalau enggak bahaya. Apa bahayanya? Menyelisih sunnah ya. Enggak masalah enggak dilepaskan tali pocong. Nah, Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan setelah yang berpraktek insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.